Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya, Bayu Pradana, dan inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Sebuah mobil kehilangan kendali hingga menabrak sebuah warung sembako dan pagar rumah warga di Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat. Mobil ini turut menabrak 3 orang pengendara ojek online hingga salah satunya tak sadarkan diri karena mengalami luka yang cukup serius. Diketahui mobil sempat menabrak kendaraan lain dan menghantam lokasi mangkal pengemudi ojek online. Mobil baru terhenti setelah menabrak sebuah warung dan pagar rumah warga. Dia dari seberang sana ngebut, terus mau belok ke sini, nggak nutut, ngerem dari sana, terus kena mobil di sana, banting ke kiri langsung kena ke sini. Oh, tapi dugaan kuatnya apa sih Bang? Orang itu oleng begitu Bang? Mabuk kayaknya dia. Korban terluka akibat insiden ini masih menjalani perawatan intensif. Kecelakaan mobil yang berisi 5 orang pemuda ini diduga akibat pengemudi berada dalam kondisi mabuk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pemuda disergap polisi di sebuah rumah akibat aksi teror yang dilancarkannya. Aksinya dilakukan hingga melukai 3 orang dengan alasan mencari kekasihnya. Lu habis bunuh orang lu. MR yang sedang asik rebahan sambil bermain telepon genggam tak dapat berkutik saat dirinya diringkus Polsek Metro Tanah Abang di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat membantah akhirnya mengakui aksinya menyerang warga di Jalan Petamburan 1 hingga membuat 3 orang mengalami luka bacok. Senjata tajam berukuran besar yang digunakan pelaku juga ditemukan petugas di dalam kamar. Kita tanya warga setempat serta dengan RT dan tokoh masyarakat setempat yang menyatakan memang ada terduga pelaku yang memang kita sudah miliki identitasnya, pernah dilihat masuk ke rumah temannya. Kemudian kita coba masuk bertamu dan memang pelaku tersebut ada di lantai 2 sedang berada di kamar temannya sendirian sedang main HP. Aksi penyerangan dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang tengah nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut. Tiga orang warga mengalami luka bacok dengan 1 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, Anyus melaporkan. Ribut gara-gara asmara, seorang pria jadi korban pengeroyokan di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sempat kabur, 2 pelaku akhirnya ditangkap di Bekasi dan Tangerang. Seorang pria babak belur hingga berdarah di Jalan Tomang Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Korban kemudian ditolong warga ke rumah sakit Sumber Waras untuk mendapat perawatan. Usai mendapat laporan, aparat Satreskrim Polsek Grogol Petamburan dan Jatan Ras Polres Metro Jakarta Barat langsung bergerak cepat mencari keberadaan pelaku. Dari hasil penelusuran, kedua pelaku ditangkap di lokasi berbeda. 1 pelaku ditangkap di Tambun, Bekasi dan di Tigaraksa, Tangerang. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban. Penganiayaan ini bermotif asmara, di mana korban dituduh berselingkuh dengan istri salah satu pelaku. Jadi sebelumnya korban juga pernah mendapatkan ancaman dari pelaku ADS ini, tapi dari pihak korban tidak menggubris, jadi tidak menanggapi ancaman pelakunya, begitu. Ancamannya berupa apa? Ancamannya jadi diajak berantem, dia via telepon diajak berantem, tapi dari pihak korban tidak menggubris, tidak menindaklanjuti, seperti itu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal penganiayaan yang menyebabkan korban terluka dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aksi heroik seorang karyawan makanan siap saji di Pandeglang menggagalkan pencurian motor viral di media sosial. Bahkan pelaku lari kocar-kacir sehingga kendaraan yang hendak dicuri tidak bisa dibawa oleh pelaku.
Inilah video rekaman dari kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian motor di depan sebuah toko makanan siap saji di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, Banten. Satu pelaku berusaha mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor yang digunakan para pelaku untuk kabur. Tak disangka, aksi pelaku diketahui oleh salah satu karyawan toko yang merupakan pemilik kendaraan. Ia langsung berteriak sehingga pelaku langsung kabur dan meninggalkan motor yang akan dicuri. Saya posisi lagi di dalam, lagi kerja juga. Terus saya sedikit-sedikit suka nyempetin ngeliatin juga sih ke parkiran. Kebetulan itu momennya pas juga kali ya. Pas saya lihat, terus udah ada kejadian kayak gitu ya. Motor udah dia dibobol gitu. Terus saya refleks aja langsung loncat. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen Imipas Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK. Penyerahan Silmi diduga terkait dengan OTT yang dilakukan KPK di kantor imigrasi Jakarta Barat. Silmi Karim yang sebelumnya sempat dicari KPK terkait penelusuran hasil OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat menyerahkan diri ke KPK. Silmi tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah pengawal. Kericuhan sempat terjadi lantaran sejumlah pengawal yang mengawal Silmi sempat saling dorong dengan sejumlah wartawan yang tengah meliput. Saat memasuki gedung KPK, Silmi tidak banyak bicara dan enggan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. Sementara itu, KPK menjelaskan jika Silmi datang ke KPK setelah sebelumnya sempat dicari oleh KPK. Setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Di mana salah satu ditangkap saat OTT ialah Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Bahwa dari tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas. Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Ya. Kalau kita ketahui, untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya kitab ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau kitas. Nah, dalam proses pengurusan tersebut. Salah satu pihak yang ditangkap ini apakah benar Kepala Imigrasi Jakarta Barat? Salah satunya itu. Adapun dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di kantor imigrasi Jakarta Barat, belasan orang ditangkap termasuk Kepala Imigrasi Jakarta Barat. KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, dan 7 sepeda terkait kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sumsel tangkap Wakil Bupati Kabupaten Pali bersama seorang ASN Kabupaten Pali. Keduanya diduga menerima gratifikasi atau melakukan pemerasan fee proyek pembangunan di lingkungan Kabupaten Pali. Iwan Tuaji, Wakil Bupati Kabupaten Pali, digiring petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan usai ditangkap di rumah dinasnya di Kabupaten Pali. Iwan Tuaji ditangkap bersama Aka, seorang ASN yang juga pernah menjabat sebagai Kabid PUPR Kabupaten Pali. Keduanya diduga menerima gratifikasi atau melakukan pemerasan fee proyek pembangunan di lingkungan Kabupaten Pali. Selain mengamankan kedua tersangka, Kejati Sumsel untuk mengamankan barang bukti uang 436 juta rupiah.
mengamankan dan sekaligus menangkap 2 orang terkait dengan adanya pemerasan atau gratifikasi di proyek di Kabupaten Panukal Abab Laminta Ilir. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pemirsa, tidak hanya Dadan Hindayana, 2 mantan pejabat Badan Gizi Nasional, yakni Ludwig Pusung dan juga Sony Sanjaya, serta ditahan. Dadan beserta 2 pejabat Badan Gizi Nasional memakai rompi khas tahanan kejaksaan saat keluar dari gedung kejaksaan. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan atau SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi, yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga tahun 2026. Ketiga tersangka tersebut ialah sebagai berikut. Satu, Dadan Hindayana selaku ex-kepala Badan Gizi Nasional. 2. Sony Sanjaya selaku ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Kemudian yang ketiga, Ludwig Pusung selaku ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan. Pemirsa, sebelumnya penyidik Pitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di wilayah Jakarta Pusat. Selain melakukan penggeledahan di kantor BGN, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan juga 2 pejabat lainnya. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan atau SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian.